Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u inshaqqat wa adhinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apabila langit terbelah serta patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya patuh, apabila bumi diratakan, memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong, serta patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya patuh. Wahai manusia, sesungguhnya engkau telah bekerja keras menuju pertemuan dengan Tuhanmu, maka engkau pasti menemuinya. Adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanannya, dia akan dihisab dengan pemeriksaan yang mudah.
dan dia akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman dengan gembira. Adapun orang yang catatannya diberikan dari belakang punggungnya, dia akan berteriak, "Celakalah aku." Dia akan memasuki neraka sa'ir yang menyala-nyala. Sesungguhnya dia dahulu di dunia bergembira di kalangan keluarganya yang sama-sama kafir. Sesungguhnya dia mengira bahwa dia tidak akan kembali kepada Tuhannya. Tidak demikian, sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya. Aku bersumpah demi cahaya merah pada waktu senja, demi malam dan apa yang diselubunginya, dan demi bulan apabila jadi purnama. Sungguh, kamu benar-benar akan menjalani tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Maka, mengapa mereka tidak mau beriman? Apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak mau bersujud. Bahkan orang-orang yang kufur itu mendustakannya. Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka. Maka berilah mereka kabar gembira dengan azab yang pedih, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka akan mendapat pahala yang tidak putus-putusnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada subuh pagi ini kita masih diberikan umur oleh Allah untuk tentunya menikmati hidup ini. Yang jadi tugas kita adalah bagaimana menggunakan hidup yang Allah berikan kepada kita ini. Kita isi hidup ini dengan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, yaitu kita gunakan hidup ini dalam rangka pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, barusan kita bacakan Quran surat Al-Insyiqaq, surat ke-84. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi kita semua, sehingga dengan pedoman hidup ini, hidup kita tentunya tidak akan tersesat. Hidup kita akan terarah, tertuju kepada tujuan hidup yang sebenarnya, yaitu mendapatkan mardotillah, ridha Allah yang sejati. Nah, pada Quran surat Al-Insyiqaq ini ada beberapa poin yang dapat kita pahami, yang dapat kita ambil, kita petik hikmahnya. Yang pertama di sini, di awal surat Al-Insyiqaq ini, itu Allah menggambarkan betapa dahsyatnya keadaan pada hari kiamat. Di sini dikatakan langit terbelah, kemudian bumi diratakan. Bumi memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong. Langit terbelah, kemudian bumi diratakan. Itu mereka memang merupakan ketunduk patuhannya mereka kepada Allah, Tuhan sebagai penciptanya. Jadi langit terbelah dan bumi diratakan itu atas dasar perintah dari Allah, dan mereka tunduk patuh kepada Allah. Mereka itu adalah makhluk Allah. Kemudian berikutnya di sini dikatakan sesungguhnya engkau manusia telah bekerja keras menuju pertemuan dengan Tuhanmu, maka engkau pasti menemuinya.
Jadi kita hidup di dunia ini, kita diciptakan oleh Allah, kemudian hidup di dunia dan nanti akan kembali kepada Allah menemui pencipta kita. Nah, ketika hidup di dunia ini dikatakan kamu telah bekerja keras untuk menemui Tuhan. Nah, kita di dunia ini memiliki tugas dari Allah, yaitu untuk beribadah kepadanya, kemudian menjadi khalifah di muka bumi ini, mengurus bumi dan kehidupan ini sesuai dengan perintah Allah. Nah, dalam melaksanakan tugas ini tentunya kita diperlukan pengorbanan kerja keras, diperlukan segala daya upaya untuk menunaikan perintah Allah ini, untuk menggapai ridho Allah, untuk menunaikan perintah Allah sesuai dengan kehendak Allah. Nah, tentunya ini diapresiasi oleh Allah. Kamu telah bekerja keras di dunia ini demi tadi menuju satu pertemuan dengan Allah. Nah, ini oleh Allah akan dihargai ketika orang bekerja keras di bumi, di dunia ini, menunaikan tugas dari Allah, beribadah kepada Allah, menunaikan tugas sebagai khalifah di muka bumi ini. Dan nanti kita akan menemui Tuhan kita, Sang Pemberi Perintah. Tentunya kita berharap apa yang kita lakukan ini akan diterima oleh Allah sebagai amal soleh, sebagai bentuk pengabdian kepada Allah. Nah, kemudian di sini berikutnya dikatakan, orang yang selama di dunianya berbuat menunaikan pengabdian kepada Allah dengan sebaik-baiknya, maka dia akan diberikan kitab di sebelah kanan, kitab catatan amal soleh di sebelah kanannya nanti pada yaumil akhir, pada hari kiamat. Nah, ini ciri orang yang beriman nanti kelak akan diperlihatkan, dikasih kitab rapot selama di dunia ini, catatan amal kita selama di dunia ini, dan diberikannya dari sebelah kanan. Ini menandakan bahwa nanti kita akan mendapatkan balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang kafir yang menerima catatan amalnya itu dari belakang, mereka itu menunjukkan bahwa orang kafir memiliki catatan amal yang buruk, catatan keburukan di dunia. Nah, kemudian di sini dikatakan, sungguh kamu benar-benar akan menjalani tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Nah, ini yang patut kita pahami ya. Ketika kita menjalankan kehidupan di dunia ini, kita itu bagaikan sebuah permainan ya, atau games. Itu ada level-levelnya. Kita berlevel-level. Dan itu Allah yang menentukannya. Jadi manusia itu bertingkat-tingkat ya. Sampai tingkatan yang paling tinggi, yang paling mulia di hadapan Allah adalah level muttaqin. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya level manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa ini jaminannya adalah surga. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Jadi Allah menciptakan surga yang seluas langit dan bumi itu
Uiddat lil muttaqin, hanya untuk orang yang bertakwa, itu balasannya surga dari Allah. Nah, untuk meraih ketakwaan tersebut perlu proses ya, dari mulai kita sebagai hamba ya, sebagai muslim ya, sebagai mujahid ya, dan seterusnya sampai meraih muttaqin, berlevel-level, dan setiap level itu ada ujiannya, sehingga barang siapa yang bisa menghadapi dan melewati ujian tersebut maka akan naik level ya. Begitu seperti dalam game atau permainan. Nah, di sini dikatakan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak mau bersujud. Nah, bagi orang yang kafir, Al-Quran ini merupakan suatu hal yang didustakan. Padahal bagi orang yang beriman, yang mau tadi menempuh jalan hidup ini, jalan pengabdian, jalan sebagai khalifatul fil ard, jalan yang penuh dengan ujian ya, selama dia menggunakan Al-Quran sebagai petunjuk. Jadi Allah itu maha adil ketika seseorang dalam menjalani hidup ini penuh dengan ujian, orang tersebut maka akan berhasil menghadapi ujian tersebut asalkan mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'anul Karim. Sehingga kalau dia dalam menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah di dunia ini, mengikuti perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah dengan mengikuti Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, maka dengan ujian apapun yang terjadi yang menimpa bagi dirinya, dia akan mampu melewatinya sehingga akan naik level demi level sampai kepada level yang paling tinggi, yaitu derajat muttaqin. Semoga Allah membimbing kita, memampukan kita untuk menjadi orang yang bertakwa, orang muttaqin, dan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk menghadapi ujian ini dalam menunaikan tugas sebagai hamba dan khalifah Allah. Amin ya rabbal alamin. Billahi bisabil haq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah